Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada materi yang terakhir dari desain faktorial, yaitu model campuran ya. Setelah sebelumnya kita membahas tentang model tetap, model acak, dan sekarang model campuran. Model tetap, saya jelaskan kembali bagaimana setiap faktor taraf dari faktor yang ada semuanya digunakan dalam eksperimen. Kalau model acak, ada populasi dari suatu taraf dan diambil sampel taraf ya, dan sampel itu yang digunakan dalam eksperimen. Nah, dalam model campuran nanti ada kombinasi ya. Secara umum ada dua model ya. Ada model di sini saya katakan sebagai model campuran 1 dan ada model campuran 2. Model campuran 1 itu kalau dua faktor yang tetap dan satu faktor acak. Kemudian yang model campuran 2 maka kebalikannya, yaitu ada satu faktor yang acak dan dua faktor yang tetap. Nah, untuk yang dua faktor tetap dan satu faktor acak ini dapat bisa kita buat 3 kombinasi ya. Nah, misalnya di sini ada AB tetap, C acak, kemudian AC tetap, B acak, kemudian di sini BC tetap dan A acak. Jadi di sini ada dua faktor yang tetap dan satu faktor yang acak ya. Jadi ini ada 3 kombinasi ini. Nah, ini nanti saya akan memberikan penjelasan dan contoh untuk yang satu saja ya, yaitu saya beri contoh yang model A dan B tetap dan C-nya acak ya, model campuran yang A ini. Nah, di sini artinya bahwa kalau A dan B tetap, berarti di sini peneliti hanya memiliki sebanyak taraf faktor A dan semuanya digunakan eksperimen. Kemudian hanya memiliki 4 buah taraf faktor ya, faktor B, dan semuanya digunakan dalam eksperimen. Kemudian karena C-nya acak, jadi kalau C-nya itu ada tarafnya, ada suatu populasi dan diambil sampel acak secara acak hanya sebanyak C taraf faktor dari faktor C ini, dan taraf yang telah diambil itu digunakan dalam eksperimen ya. Jadi kalau yang A dan B itu semua taraf diambil karena memang hanya ada itu. Kemudian kalau C ini ada banyak taraf dan hanya diambil sekian C faktor sebagai sampel ya, seperti itu. Kemudian maka yang A dan C tetap ini juga nanti akan mengikuti ya narasinya seperti itu. B dan C tetap, A acak juga akan mengikuti ya. Nah, di sini untuk kasus yang A dan B tetap dan C acak ini seperti ini hipotesisnya, ada 7 hipotesis juga. Kemudian karena A dan B tetap, maka di sini untuk hipotesis 1 dan 2 ini I sama dengan 0, BC sama dengan 0. Kemudian yang untuk yang ada unsur C-nya ya. Nah, C-nya tadi itu adalah acak. Yang ada unsur C-nya ya, karena C-nya ini acak, yang ada unsur C dia menggunakan ini variansi ya. Ini ABIJ karena tetap menggunakan ABIJ, kemudian yang lainnya ada unsur C menggunakan variansi. Nah, di sini statistik ujinya seperti ini. Untuk hipotesis 1 A per AC. Jadi kalau di sini yang tetap itu pembaginya adalah ini ya, AC BC. Kalau yang acak itu pembaginya adalah E ya, seperti itu. Kemudian daerah kritisnya mengikuti ya dari tabel Naver, nanti bisa kita lihat derajat kebebasannya. Ini V1 ya, V1 dari A, A-1, V2 dari V2 nya adalah DK-nya dari AC ini ya. Ini V1 nya adalah ini DK dari B, kemudian V2 nya adalah DK dari BC dan seterusnya. Kemudian kriteria ujinya ini ya, kriteria ujinya. Kemudian ini rangkuman ya. Jadi untuk kombinasi yang lain di sini saya rangkum menjadi ini ya. Ini yang sedang kita bahas ini adalah A dan B tetap, C-nya acak ya. Saya rangkum di sini. Kalau untuk kasus A dan C tetap, B-nya acak, di sini ringkasannya ya. Dan untuk kasus B dan C tetap dan A-nya acak nih, seperti nanti bisa dipelajari ya. Ya, jadi di sini memang seperti terlihat ada pola ya. Kalau yang acak itu, yang kan B-nya acak ya, mengandung B itu pastinya B-nya per E ya. Ini per E, kemudian ini per E, ini per E juga. Di sini juga
A-nya acak mengandung unsur E, sini per E ya, yang ada unsur A-nya ini ya. Ya, seperti itu. Kemudian di sini ini sekarang adalah model yang kedua, yaitu model campuran, di mana ini yang tetap ada satu faktor, yang acak ada dua faktor. Kombinasi yang bisa dibuat semacam ini A-nya tetap, B, C acak, B tetap, AC acak, dan C tetap, AC, AB acak ya. Yang saya bahas juga yang pertama ini model A tetap, B acak, dan B dan C acak ya. Di sini menyesuaikan, artinya di sini sebanyak antara faktor semua digunakan. Kemudian BC karena acak berarti dia adalah suatu ada populasi ya, ada populasi taraf dari dan B dan C itu, kemudian diambil sampelnya taraf itu, kemudian digunakan dalam eksperimen gitu ya. Jadi kalau misalnya si faktor A memang hanya memiliki 4 taraf, yang 4 taraf digunakan semua. Kalau BC itu mungkin ada 10 taraf gitu ya. Nah, diambil sampel, si B diambil 3 saja, si C diambil 4 saja gitu ya. Itu dia berarti acak. Nah, hipotesisnya di sini, karena di sini yang tetap hanya A, maka hanya A saja yang unsurnya AI ya. Yang lain bentuknya adalah variansi seperti ini. Ya. Jadi kalau yang acak itu bentuknya adalah variansi seperti ini ya. Kemudian statis ujinya seperti ini ya. Nah, di sini dalam kasus ini hipotesis yang pertama itu tidak ada uji eksak yang dapat digunakan. Jadi yang jadi tidak ada A per E ya di sini ya, tidak ada A per E ya. Jadi hipotesisnya nanti hanya dari hipotesis yang kedua yang ada uji eksaknya seperti itu. Kemudian begitu juga dengan direktifnya akan mengikuti ya, akan mengikuti untuk hipotesis pertama tidak dicari, tidak dihitung. Kriteria ujinya saya kira sama. Nah, ini rangkumannya. Nah, ini untuk yang model campuran 2 ini, dimana yang tetap hanya satu, yang acak 2. Nah, ini untuk kasus yang A, B, C ya. Ya, dimana kasus ini kan yang tetap itu ya, yang tetap itu tidak ada uji eksaknya ya, yang hanya satu faktor ya, yang tetap tidak ada uji eksaknya. Kemudian di sini kita lihat kalau kasus ini justru terbalik ya. Jadi kalau BC ya, kalau ada unsur tetapnya itu unsur acaknya itu dia per E ya. Ya, ini ada per E. Acak ini adalah yang E ya, B per C ini per E, AC per C. A dan C acak AC per E, A dan B acak AB per E ya. Ini seperti ini ringkasannya. Jadi nanti menyesuaikan ya, kita mau pakai model yang mana, maka statistiknya juga menyesuaikan. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya. Jadi nanti di sini saya akan silakan dikerjakan ya, berkelompok, satu kelompok satu orang mungkin ya, satu kelompok satu orang. Nah, satu orang mengerjakan dengan model campuran yang nomor 1 gitu ya, dengan model campuran yang nomor 1. Kemudian yang anggota yang kedua bisa mengerjakan dengan model campuran yang model 2 ya. Model 1 artinya dia yang 2 yang tetap, 1 acak, yang model 2 yang 2 acak, 1 tetap. Nah, silakan mau pakai yang saya contohkan yang sudah ada di sini boleh ya. Jadi nggak perlu lagi mencari ya, karena ini kan kalian saya bisa ya mencari ininya kan tarik sari dari sini ya, atau boleh menggunakan yang ini ya. Nanti silahkan bertukar pekerjaan ya, jadi kita saling tahu, membandingkan mana yang acak, mana yang tetap gitu. Di sini nanti saya kira untuk datanya kan menggunakan contoh yang sama ini ya, menggunakan data yang sama. Jadi nanti untuk nilai tabel ANAVA, jumlah kuadratnya juga silahkan menggunakan dari yang sebelum-sebelumnya ya, dari model tetap dan model acak kan sudah dihitung.
sama dengan yang dulu ya, jadi diasumsikan di sini sudah melalui proses sampling gitu ya, sehingga didapatkanlah data itu, seperti itu. Nanti tinggal menyesuaikan model apa yang digunakan, maka nanti F hitungnya akan menyesuaikan ya, hipotesisnya menyesuaikan gitu ya, kemudian hipotesisnya menyesuaikan, kemudian statistik ujinya juga menyesuaikan, F tabelnya juga menyesuaikan ya, tabel ANAVA-nya juga pasti akan menyesuaikan, dan kesimpulannya juga pasti akan menyesuaikan. Jadi tadi ya perlu diingat bahwa untuk kasus yang ini model campuran yang kedua ini, misalnya di sini yang hipotesis yang pertama tidak ada hasil uji eksaknya gitu ya. Kalau yang model pertama tadi, model campuran yang pertama ya lengkap ya, seperti itu. Jadi silahkan dikerjakan untuk nanti dikumpulkan di akhir pertemuan. Saya kira itu pembelajaran kita ya untuk model campuran ini. Jadi untuk model faktorial sudah lengkap ya, ada model tetap, model acak, dan model campuran. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.